Oke guys, saya mau bicara tentang investasi properti dalam video kali ini. Jadi kalau kamu adalah orang yang saat ini sedang considering mau invest di mana dan kamu lagi membuka peluang, misalnya saya mau coba properti, atau mungkin sekarang kamu lagi invest properti tapi kamu masih bingung apakah yang kamu lakukan ini benar atau enggak, atau mungkin kamu sekarang udah punya beberapa properti dan kamu ingin meningkatkan return on investment dari propertimu, kamu nonton video ini. Karena apa yang saya share di sini itu adalah pengalaman pribadi. Jadi bukan ilmu Google yang kamu googling habis itu muncul, enggak. Tapi benar-benar apa yang saya lakukan di lapangan, apa yang udah saya praktekkan, di mana jurangnya, di mana hutannya, di mana ranjau dan jebakannya. Saya banyak banget sharing di YouTube channel ini. Makanya kalau kamu adalah seorang investor properti, saya sarankan, atau kamu orang yang pengen investasi properti, saya sarankan subscribe YouTube channel ini karena saya banyak banget sharing tentang properti di sini. Ya karena saya sendiri investasi properti, jadi saya banyak sharing tentang apa yang saya lakukan. Oke? Nah, jadi gini, saya mau cerita atau saya mau sharing bahwa kebanyakan orang yang saya temuin ya, sebetulnya mereka bukan nggak tahu. Mereka bisa jadi udah terlalu banyak tahu. Udah terlalu banyak tahu, terlalu banyak berguru kepada banyak orang yang mana masing-masing ilmu dan pendekatannya beda-beda. Sampai akhirnya dalam pikiran mereka, aduh properti ini ribet sekali. Kok kata si A begini, kata si B begitu, dan kadang-kadang dua orang ini pendekatannya berbeda. Contoh, ada orang yang mengatakan properti itu adalah 5L, lokasi, lagi lokasi. Yang penting lokasi nomor 1. Buat saya, nah ini contoh beda nih. Buat saya, kalau saya mau investasi properti, yes lokasi penting. Lokasi itu paling tidak ada di 3 besar faktor utama. Tapi nomor 1 buat saya bukan lokasi. Kenapa bukan lokasi? Oke, misalnya gini, lokasi yang bagus adalah contoh di Bali misalnya, atau di daerah Canggu, oke, di Bali di Canggu, atau di Jakarta misalnya lokasinya bagus. Lalu kemudian kalaupun ada properti yang lokasinya bagus, buat saya itu belum tentu cocok buat diinvestasikan. Nah, kenapa? Nah, ini yang saya mau bahas di video ini. Kalau saya mau investasi properti, apa checklist yang saya consider, apa checklist yang saya pertimbangkan sebelum saya mengambil keputusan. Nah, sebaliknya, kalau misalnya ternyata checklistnya udah masuk semuanya, misalnya saya punya 5 checklist nih, 5-5-nya udah masuk, ya buat saya adalah take action. Kenapa? Karena kalau 5 checklist sudah masuk dan saya nggak take action, ya berarti ada yang salah dengan pendekatan saya. Artinya saya nggak konsisten dengan pendekatan saya sendiri. Buat apa saya bikin checklist seperti itu? Nah, saya akan share di sini apa saja checklist saya dalam menganalisa sebuah investasi properti. Kalau kamu mau ikutin silakan. Kalau nggak mau ikutin pendekatan orang lain, it's okay juga, nggak masalah, no hard feeling. Dan kamu yang akan menilai sendiri apakah pendekatan saya masuk akal atau tidak. Dan tentu saja, saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya penjelasan yang saya berikan itu semudah mungkin, sesederhana mungkin. Oke? Checklist yang pertama yang saya perhatikan, nomor 1, itu adalah potensi cash flow. Potensi cash flow-nya dulu. Contoh misalnya gini, saya datang ke sebuah properti, misalnya saya datang ke expo gitu ya, datang ke sebuah expo properti, lalu kemudian saya datang ke booth-boothnya gitu kan, lalu kemudian saya dapat brosurnya, saya ngobrol-ngobrol dengan agentnya, dengan marketingnya, lalu dijelaskan, lalu kemudian di sana informasi yang saya minta nomor 1 itu adalah berapa cicilannya. Kalau saya nyicil tanpa DP 20 tahun. Kenapa saya minta 20 tahun? Karena umur saya masih masuk tuh untuk cicilan 20 tahun. Oke, saya minta ke 20 tahun. Jadi kalau saya tanpa DP, cicilan 20 tahun, itu berapa cicilannya? Itu saya tanya. Oke? Lalu kemudian, dari angka tersebut, misalnya dia bilang, oh cicilannya 10 juta per bulan. Contoh ya, misalnya 10 juta per bulan. Lalu kemudian, saya kan lihat propertinya kan, di brosurnya udah kelihatan tuh paling enggak, udah kelihatan gambarnya lah, konsepnya, idenya seperti apa. Saya akan lihat. Nah, ketika saya lihat di brosurnya, yang saya akan analisa itu adalah kira-kira
kalau properti ini saya miliki, lalu kemudian saya kelola, saya pekerjakan dengan cara disewakan, income-nya berapa? Jadi kalau misalnya gini, cicilan 10 juta nih, sebulan 10 juta. Lalu kemudian saya lihat propertinya, oh propertinya ini seperti ini, lokasinya di sini, lalu kemudian surroundingnya begini, konsepnya begini. Oh ini kalau misalnya ini saya kelola, ini bisa ngasilin omset misalnya 30 juta per bulan. Dari 30 juta per bulan dikurangi semua biaya, semua cost, dikurangi pengeluaran-pengeluaran, anggap aja misalnya saya masih punya sisa gitu ya, masih ada sisa profitnya 15 juta. Contoh aja. Dari 15 juta saya bayar buat cicilan 10 juta, 5 juta masuk kantong. Itu yang saya maksud dengan cash flow. Jadi kalau cash flow-nya aja udah nggak masuk, misalnya gini, misalnya, oh ini cicilannya 50 juta, lalu kemudian ini kalau saya sewakan, ini kayaknya menghasilkan omset sekitar 60 juta, dikurangi biaya-biaya, saya masih dapat 30 jutaan. 30 juta itu tidak cukup buat bayar cicilan 50 juta. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya saya menganalisis sebuah properti, pasti saya lihat dulu, ini cicilannya berapa, lalu kemudian kalau saya sewakan kira-kira income-nya berapa. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalnya saya mau memaksimalkan harga sewanya, dan saya banyak kan mainnya sewa harian sebetulnya. Jadi saya nggak main sewa bulanan, saya juga nggak main sewa tahunan. Kenapa? Karena saya punya tim yang jago banget menyewakan harian. Jadi kalau kamu juga punya properti saat ini mau disewakan harian supaya income-nya maksimal, DM saya, silakan hubungi saya, DM saya di Instagram @gdbp. Saya dengan senang hati akan bantu Anda. Saya mainnya harian sekali lagi. Kenapa? Cuannya paling gede. Dan biaya maintenance untuk sewa harian itu lebih kecil daripada sewa bulanan, apalagi sewa tahunan. Logikanya gini, kalau misalnya kita punya properti disewain tahunan, begitu tenannya keluar, tenannya check out, yang ada adalah bangunannya rusak, jamuran sana-sini, kita renovasinya aja udah mahal banget. Nah, jadi kalau harian itu lebih enak tuh. Kita ngontrolnya lebih sering, sehingga terjadinya kerusakan juga lebih kecil kemungkinannya. Kalaupun ada kerusakan, lebih cepat dibenerinnya, sehingga tidak sampai menyebabkan kerusakan yang struktural seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi, saya akan cek kalau bagaimana caranya supaya saya bisa sewain harian. Saya cek dengan harga yang lebih tinggi tentu saja. Gimana caranya supaya harga sewa hariannya bisa maksimal. Yang saya cek pertama, ada nggak space lebih untuk kolam renang. Karena tuh udah beda banget tuh. Begitu ada kolam renang, tiba-tiba harga sewanya jadi naik banget. Dan kalau hitung-hitungan saya, ada atau tidak adanya kolam renang, itu bisa naikin harga sewa harian, itu sampai dengan 500.000 per bulan. Per hari. 500.000 per hari. Artinya, kalau misalnya nambah kolam renang, anggap aja biayanya 100 juta. Oke? Berarti kalau 500.000 sehari adalah kenaikan perbedaannya antara ada dan tidak ada kolam renang, dalam sekitar 6 bulan itu mesti udah kebayar tuh kolam renang. Jadi itu investasi yang sangat bagus. Dan kalau kita bawa ke bank untuk di appraisal, properti yang ada kolam renangnya itu appraisalnya bisa lebih tinggi daripada yang nggak ada kolam renangnya. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau sewakan, properti yang ada kolam renangnya itu jauh lebih diminati. Bayangin, satu klaster misalnya ada 50 rumah, semua nggak ada kolam renang, punyamu ada kolam renangnya sendiri, itu nilai sewanya jauh lebih tinggi dan jauh lebih diminati. Dan kebanyakan orang enggan buat nambah kolam renang. Kenapa? Ada cost di depannya, ada biaya di depannya. Itu yang saya pikirkan. Jadi kalau misalnya di rumah ada space tambahan untuk kolam renang, artinya saya punya potensi buat naikin harga sewa harian saya. Jadi kalau misalnya cash flow-nya udah masuk, nah baru kita lanjut nih ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua kalau yang saya lihat itu adalah aksesnya dulu. Aksesnya dulu ke properti. Jadi saya belum ngomongin lokasi malah, saya masih ngomongin aksesnya dulu nih. Cash flow-nya udah masuk, baru kemudian aksesnya. Aksesnya seperti apa? Apakah dia di tengah gang atau klaster di pinggir jalan utama? Seperti apa aksesnya? Nah, seperti itu. Jadi, kalau aksesnya bagus, buat saya lebih menarik. Kenapa? Karena ke depan, kalau aksesnya bagus, itu potensi kenaikan capital gain-nya itu bisa lebih maksimal. Dan
bagi para tamu yang menyewa properti saya itu juga jauh lebih mudah kalau misalnya propertinya gampang ditemukan karena aksesnya mudah. Itu yang kedua yang saya lihat. Yang ketiga baru kemudian surroundingnya. Surrounding itu ada dua. Surrounding yang saat ini ada dan surrounding yang nantinya akan ada. Itu yang saya pertimbangkan. Saya belum ngomongin lokasi, ingat loh. Saya belum ngomongin lokasi. Karena lokasi nanti kaitannya adalah dengan surrounding dan aksesnya. Kalau surrounding dan aksesnya bagus, artinya lokasinya juga bisa jadi nantinya premium. Mungkin sekarang belum premium, tapi kalau nantinya misalnya gini, saya punya properti, surroundingnya sekarang adalah masih perkampungan, tapi di sana ada rencana pembangunan pemerintah bangun jalan tol misalnya. Dan dari properti saya ke pintu tolnya itu cuman kayak 5 menit, nggak nyampe 1 kilo, misalnya 500 meter udah pintu tol. Wah, itu the best banget. Sekarang mungkin belum ada, tapi dalam waktu dekat itu akan ada. Dan ketika pintu tolnya jadi, harga properti saya naik. Jadi sekali lagi, surrounding itu ada dua ya. Surrounding yang saat ini, misalnya sekarang udah ada sekolahnya, udah ada pasarnya, udah ada perkantorannya, itu bonus. Tapi kalau misalnya dalam 2 tahun lagi akan dibangun pintu tol, nah buat saya itu menarik banget. Dalam 2 tahun lagi akan dibangun area perindustrian di dekat sana. Wah, itu menarik banget. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat seperti apa nih. Nah, baru kemudian itu kaitannya dengan lokasi. Karena gini, kalau bisa kita bilang, oh lokasi, lagi-lagi lokasi. Apa definisi lokasi yang bagus? Apakah Jakarta Pusat lokasi yang bagus? Apakah misalnya di Bandung lokasi yang bagus? Di Dago gitu, di Lembang, atau di Dago Pakar misalnya, apakah lokasi yang bagus? Braga lokasi yang bagus? Apakah di Canggu di Bali lokasi yang bagus? Definisinya apa bagus? Kalau buat saya lokasi yang bagus adalah lokasi yang pertama aksesnya mudah. Kalau bisa angkot lewat sana, oh itu the best banget tuh. Jalanan rame gitu ya, jalan boulevard yang rame itu bagus. Dan surroundingnya, sekelilingnya udah ada apa dan nantinya akan ada apa. Itu yang saya lihat. Yang terakhir, yang nomor 5 yang saya lihat, ini sebenarnya bonus. Ini ada boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena gini, kalau misalnya kita investasinya adalah apa namanya high rise building kayak apartemen misalnya 30 lantai, 40 lantai, maka sangat penting kita lihat siapa pengembangnya. Karena bisa jadi ya, kalau misalnya pengembangnya nggak jelas, dia bikin misalnya 500 unit apartemen, tapi kemudian yang laku terbeli itu baru 10 unit, dia nggak bisa jualan. Dan itu pun yang dibeli yang di atas, yang lantai 17, lantai 25, lantai 22. Akhirnya apa? Dia nggak punya cukup dana untuk ngebangun apartemennya, high rise-nya, towernya, dia nggak cukup duit. Akhirnya apa yang terjadi? Terbengkalai, proyek mangkrak, investasinya bodong. Nah, seperti itu. Nah, makanya penting banget kita milih pengembang. Tapi kalau misalnya kita bicara landed artinya bukan high rise ya, jadi yang nempel di tanah gitu kan, rumah 2 lantai, rumah 3 lantai, rumah 1 lantai, itu biasanya ketika orang beli ya dibangun, karena nggak perlu nunggu lantai 1 terbeli, lantai 2 terbeli, baru lantai 3 bisa dibangun, nggak usah kayak gitu. Jadi orang beli langsung ada duitnya, dia bisa langsung bangun. Kalau pengembang yang udah besar biasanya nggak gitu, pengembangnya udah besar biasanya dia bangun serentak semuanya. Dia bangun serentak semuanya, unit-unit yang belum jadi itu unit-unit yang nantinya nggak terjual tapi udah selesai dibangun, itu jadi ready stock namanya. Tapi kalau misalnya pengembang yang masih baru gitu kan, masih pemula, pengembang yang masih awal-awal, biasanya mereka akan membangun sesuai dengan unit yang terbeli, dan itu nggak ada masalah. Itu buat saya wajar-wajar aja. Yang penting ketika saya udah beli unitnya, meskipun saya cuma beli gambar, habis itu langsung dibangun, nggak ada masalah. Jadi kalau untuk yang landed itu biasanya tidak ada masalah pengembang membangun bangunannya, membangun propertinya. Kalau high rise, nah itu agak hati-hati, pilihlah yang udah terpercaya. Seperti itu. Nah, jadi ketika semuanya udah masuk, hitung-hitungannya masuk, lokasinya, aksesnya, pengembangnya oke, surroundingnya udah bagus, 5 poin ini udah masuk, ya udah buat saya tinggal tanya aja akadnya kapan, tanda jadinya berapa, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau bisnis properti, kamu bisa nonton video ini, kamu bisa ulang-ulang video ini sampai kamu paham bener gimana caranya mulai. Dan mudah-mudahan apa yang saya share sepanjang video ini tidak ribet, mudah dipahami, dan bisa kamu praktekkan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Jangan lupa subscribe video ini.